A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya ad-din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Dewan Juri dan kepada para pemirsa yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersalawat berserta salam semoga selalu tercumpah limpahkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini akan menceritakan tentang Rasulullah sebagai suri teladan umat manusia. Hadirin dan hadirat calon penghuni surga, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Rasulullah adalah orang yang tinggi akhlaknya, baik dalam tutur katanya maupun dalam perbuatan, menjauh terpelihara dari perilaku keji, dengki, dan iri hati, menjauh dan benar-benar terbebas dari dosa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaksum beliau. Meskipun demikian, Rasulullah senantiasa menghabiskan waktunya untuk berdakwah, berdoa dan bermunajat kepada Allah. Berbeda dengan kita yang jelas-jelas memiliki dosa yang tak terukur lagi, namun tetap saja tidak sadar-sadar untuk memohon ampun kepada Allah. Kita berdoa, tetapi kadang kita tidak mengerti apa maksud dari doa kita. Hadirin, karena kemuliaan Rasulullah sampai-sampai Allah memujinya dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarullaha katsira. Artinya, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan bagi orang-orang yang banyak menyebut nama Allah. Hadirin, ayat tadi benar-benar menyuruh kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan satu-satunya. Bukan orang lain, bukan para artis, bukan para penyanyi, bukan siapa-siapa, tetapi Nabi yang agung, yakni Nabi Muhammad SAW. Jika kita umat yang menyanggung mencintai, maka tanpa disuruh pun kita mesti melaksanakan sunnahnya dengan ikhlas, dengan niat tulus, tanpa paksaan. Banyak sekali saat ini umat yang lain di mulut, lain di hati, mengaku mencintai Nabi hanya di mulut saja, namun kita sering sekali meninggalkan sunnah-sunnahnya. Hadirin, barang siapa yang mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW, namun dia meninggalkan sunnah-sunnahnya, maka ia adalah pembohong. Hadirin, maukah kita disebut sebagai pembohong? Coba renungkan, jika kita mencintai seseorang, apa yang kita lakukan kepadanya? Pasti kita akan selalu mengingatnya. Mau makan, ingat dia. Mau tidur, ingat dia. Mau ngapa-ngapain, ingat dia. Terus ingat dia. Dalam otak hanya terngiang-ngiang, hanya dia, dan dia. Namun apakah seperti itu yang kita juga lakukan? Saat ini kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Hadirin, jika kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang akan membawa kebaikan bagi kita, beliau akan memberikan syafaat di akhirat kelak bagi orang-orang yang menjadikan sunnahnya sebagai pedoman hidup. Hadirin, jika kita sebagai seorang dai, maka contohlah bagaimana dia berdakwah. Jika kita seorang pedagang, maka contohlah kejujurannya dalam berdagang. Jangan hanya kita sebagai umat Rasulullah, namun tidak mencontoh apapun yang dia lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.